kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Hati kami sebagai bejana, tempat di mana firman Tuhan bersemai, bertumbuh dan berbuah, dan memuliakan Tuhan. Melalui pemberitaan firman-Mu dan juga semua hati yang terbuka untuk menerima kebenarannya. Disitulah kami bersuka cita dan semakin dikuatkan ya Tuhan. Meskipun terkadang kami harus menghadapi berbagai ujian-ujian, bahkan pencobaan dalam kehidupan ini, kami tidak akan takut karena ada Tuhan yang menyertai selalu. Terima kasih Bapa, di sore menjelang malam hari ini, kami bersyukur di Jemaat Tanjung Priuk ini Tuhan, Jemaat Kudus-Mu terus digemakan, diberitakan firman Tuhan, pujian dinaikkan meninggikan nama-Mu, dan juga menguatkan hati kami semua, dan semua orang yang rindu kebenaran, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kiranya semakin diteguhkan iman kami dan melihat kebesaran kasih karunia Tuhan, bahwa di dalam kasih-Mu kami semuanya sungguh merasakan bahwa Tuhan kami sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu bisa diberitakan dan disiarkan melalui live streaming ini, dan semua yang hadir di ruangan ini. Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Ya. Baik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita di bulan yang lalu ya. Oke, puji Tuhan. Dari Roma pasal 10. Ya, Roma pasal 10. Ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini. Roma pasal 10. Saudara-saudara, kita akan terus diberikan pencerahan dari firman Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita saat ini, yaitu berkat dari kebenaran firman Tuhan, itu sungguh-sungguh sangat memberkati hidup kita. Amin, saudara-saudara. Iya. Dan kenapa bisa kita tahu itu sungguh-sungguh memberkati hidup kita? Karena tertulis di Alkitab. Amin. Kalau tidak tertulis, ya susah kita untuk mengatakan ini dan itu ya. Susah kita untuk mengatakan bahwa itu benar 100%. Susah kita untuk mengatakan bahwa hanya apa yang dikatakan Tuhan itu mungkin orang bilang ya bisa benar bisa tidak, tergantung orang. Begitu kan biasanya. Tapi saudara-saudara, kita baca sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam hati orang?
Amin. Bagaimana firman Tuhan itu benar-benar berkuasa di dalam hati dan pikiran seseorang. Nah, begini caranya. Di ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 tadi sudah dibuka ya Bapak Ibu Saudara. Begini firman Tuhan itu bekerja di dalam hati dan pikiran setiap orang saat ini. Roh dan jiwa setiap orang saat ini begini. Ayat 17 diawali dari pasal 10 Roma, kitab Roma ayatnya ke-17. Ya, saya akan membacakan, kita semua bisa melihat Alkitab yang ada di tangan kita semuanya. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan cari cara yang berbeda atau yang lain ya, yang aneh-aneh untuk bisa memperoleh iman. Itu dikatakan jadi kesimpulan, ya kan? Diawali dengan satu kesimpulan, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Amin. Jadi kalau orang tidak pernah mendengar, ya, mendengar itu kemungkinan besar tidak punya iman. Tapi semua orang juga mendengar. Tapi apa yang didengar? Apa dikatakan di situ? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan firman yang lain. Amin. Yes. Nah, jadi iman itu timbul bukan karena melihat, ya, bukan karena berbuat. Amin. Bukan karena berteriak-teriak, bukan karena menangis, atau bukan karena apapun. Tapi di sini iman timbul dari pendengaran. Nah, saya mengajak kita dulu untuk melihat sedikit saja contoh apa yang dikatakan Tuhan Yesus menegur orang-orang Israel karena mereka tidak mempergunakan pendengaran atau telinga mereka, tapi mereka hanya mau percaya kalau melihat, dan itu salah besar kata Tuhan Yesus ya. Yohanes 6. Ya, tapi Roma pasal 10 ini nanti kita akan kembali ke situ. Kembali ke sini lagi setelah kita melihat Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-26. Oke? Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-26. Nah, dari ayat 25 saya akan membaca untuk kita ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ayat 25. Ketika Yohanes 6 ya, ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, Rabi artinya guru, bila mana engkau tiba di sini? Nah, itu ya, mereka bertanya begitu sama Yesus. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, ini orang banyak tadi ya, bukan sedikit, orang banyak yang datang menemui Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, apa? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini sesuatu yang keras sekali perkataan Yesus pada orang Israel. Sesudah Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya, kenyang semuanya, kemudian mereka cari lagi Yesus. Di mana Yesus ya? Yesus ada di mana gitu kan? Nah, rupanya Yesus tahu motivasi mereka. Bukan karena mereka mau percaya perkataan Yesus, tapi dikatakan oleh Yesus apa? Kamu itu semuanya nyari-nyari saya, kepentingannya apa? Bukan karena kamu mau percaya pada perkataan firman-Ku, tapi karena kamu sudah apa? Kenyang. Kenyang apa? Kenyang makan. Ya, secara fisik mereka ya makanan ya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah teguran yang keras daripada Yesus kepada orang yang datang mengikuti Yesus, tapi motivasinya adalah motivasi hal-hal duniawi, mencari hal-hal duniawi, ya. Nah, itu ditegur oleh Yesus mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali ke Roma pasal 10 tadi. Itulah sebabnya betapa pentingnya orang mendengar firman kebenaran, ya, firman Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1, kembali kita lihat Efesus pasal 1, ini sangat luar biasa. Kenapa
melalui pendengaran orang-orang diberkati oleh Tuhan. Ya, kenapa melalui mendengar firman Tuhan, orang-orang benar-benar mengalami sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Ya, karena di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan apa? Di dalam Dia kamu juga. Siapa Dia di sini? Yesus. Ya, Yesus. Di dalam Yesus kamu juga, karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang saat ini diberkati oleh Tuhan adalah melalui pendengarannya. Berbahagialah orang yang membuka pendengarannya akan firman Tuhan ketika ya mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ya, ketika kamu apa? Percaya. Berarti saudara-saudara, pasangan daripada mendengar ini adalah apa? Percaya. Jangan hanya dengar aja, tapi juga harus apa? Percaya. Ya, bukan berbuat. Ingat, saudara, di sini tidak dikatakan berbuat. Ketika kamu mendengar lalu kamu berbuat, tidak bilang begitu, ya. Tapi apa? Ketika kamu mendengar lalu kamu percaya. Apa yang terjadi? Ketika kamu percaya, langsung apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Iya, ini tahu nggak saudara? Apa yang terjadi pada orang yang mendengar dan percaya? Ingat, bukan pada orang yang mendengar dan berbuat di sini. Tidak. Belum berbuat apa-apa. Ya kan? Sesuatu yang dahsyat itu, yang sangat luar biasa itu dari Tuhan adalah dikaruniakan kepada orang yang mendengar dan percaya. Ingat saudara. Ya. Jadi orang susah karena apa? Selalu berpikir apa yang harus diperbuat, apa yang harus diperbuat. Bukan kamu yang memperbuat. Nanti apa? Siapa? Tuhan Yesus yang memperbuat. Amin. Tugas kamu adalah apa? Mendengar dan percaya. Karena disitulah mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, orang selalu ingin saja, ingin langsung berperan saja dia, langsung ingin menambahkan saja, langsung ingin berbuat saja, langsung ini dan itu. Langsung apa? Menonjolkan dirinya. Tuhan tidak mau itu, saudara-saudara. Sekarang ini Tuhan mau orang dengar-dengaran pada firman-Nya dan percaya dalam hatinya. Amin. Kenapa? Karena dikatakan tadi, ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus. Itulah yang harus mengerjakan di dalam dirimu sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Amin. Jangan sampai engkau melakukan dan melakukan, tetapi itu bukan hasil daripada pekerjaan Roh Kudus, sia-sia. Amin. Ya, sia-sia, saudara. Nah, makanya dikatakan di sini, ingat baik-baik tadi. Sekarang ini Tuhan memberkati manusia ketika dia membuka telinganya. Ya, membuka telinganya akan firman kebenaran, dan bukan hanya telinganya yang dibuka, hatinya juga mau percaya. Apa yang terjadi tadi? Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Ini adalah suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak bisa. Tapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena meterai itu adalah ayat 24 sebagai apa? Ayat 14. Ya, Efesus pasal 1:14. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Tahukah saudara arti jaminan di sini? Bisa ini disebut dengan garansi. Iya, saudara. Perlu hidup kita ini digaransi oleh Tuhan. Amin. Iya, tapi dari mana Tuhan menggaransi? Bukan dari perbuatan kita Tuhan menggaransi, dari iman kita. Amin. Dari hati kita yang percaya, karena Roh Kudus ada di hati kita. Yang kita percayai itu adalah apa yang ada di hati kita. Amin. Iya. Kan Yesus berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Amin. Roh Kudus adalah harta kita yang paling berharga dari semuanya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Maka kita harus memikirkan dari apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Jangan apa yang ada dari perbuatan tangan, ya kan, kaki dan lain sebagainya. Bukan itu. Ya, harus kita memikirkan apa yang terjadi pada hati kita. Amin. Karena di hati kita lah Roh Kudus bekerja, yang akan menggerakkan seluruh ya jiwa, roh, dan tubuh kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu dikatakan adalah apa? Jaminan, garansi.
bagian kita sampai apa? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Bukan sampai memperoleh 80%. Bukan sampai memperoleh 10%. Ya kan? Per-10, seper-10. Tidak. Tapi ini memperoleh seluruhnya. Ya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita lengkap, sempurna, menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Karena kita diselamatkan bukan untuk menjadi orang yang tidak berguna, tetapi orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita ditebus berharga karena Tuhan ingin memakai hidup kita memuliakan Dia. Amin. Ya, bukan memuliakan dunia ini, tapi memuliakan Tuhan yang sudah mati berkorban, ya, menebus segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita. Nah, saudara-saudara, nah itulah yang terjadi. Mengapa orang yang membuka pendengaran telinganya, ya, kepada kebenaran firman Tuhan dan percaya. Ingat, percaya itu di dalam hati. Amin, saudara. Amin. Ya, dan itu dikatakan menerima langsung Roh Kudus sebagai jaminan termeterai, ya, sampai selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan datang dan pergi, ya, dari hati Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah tindakan Allah yang permanen yang dilakukannya berdasarkan kemauan dan kehendaknya Tuhan. Amin. Bukan kemauan dan kehendak kita, bukan usaha kita. Betul? Ya. Karena itulah sebabnya dikatakan di pasal 2 ayat 8 dan 9 kitab Efesus ini dikatakan apa? Dan sebab karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Melalui iman. Amin. Ya, kembali lagi pada iman, kembali lagi pada percaya. Ya. Itu apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi adalah pemberian Allah. Saudara, pemberian ini adalah sebuah hadiah. Amin, saudara. Amin. Ini bukan hadiah sembarangan. Ya, kalau saudara ulang tahun, ya, ada orang yang memberikan hadiah, bagaimana rasanya? Oh, terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Tapi tidak mungkin orang yang memberi hadiah pada saudara lalu dia bilang, ya, pokoknya ini hadiah, tetapi harus ada imbalannya, imbal baliknya. Harus ada jasanya. Ya, tidak bisa, itu bukan hadiah namanya. Nah, itu, jadi sorga itu adalah apa? Hadiah. Bukan diusahakan, tambah jauh, malah nggak dapat apa-apa. Ya, tambah diusahakan Pak, Ibu, tambah berusaha untuk mendapatkan surga, malah nggak dapat apa-apa. Paham, saudara? Ya, kenapa? Karena surga itu miliknya Tuhan dan Dia yang menentukan bagaimana cara orang untuk masuk ke surga. Caranya bagaimana? Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, dan dengan penebusan segala dosa umat manusia, siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itulah, saudaraku, yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan ditetapkan oleh gereja, bukan ditetapkan oleh para pendeta, tapi Tuhan menetapkan di dalam firman-Nya. Itulah jalan keselamatan beroleh hidup yang kekal. Maka sekarang kita lihat di dalam Roma pasal 10. Belajar dari kegagalan daripada orang Israel, saudara-saudara, belajar ya dari kegagalan bangsa Israel. Siapa sih bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Berdasarkan sebuah perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, nah, kepada mereka sudah dijanjikan oleh Tuhan berkat-berkat kerajaan surga, tapi mereka gagal menerimanya. Ya, kenapa mereka gagal menerimanya? Karena mereka berpikir bahwa perbuatan mereka lah yang menjadi andalan. Ya. Nah, itu pada saat Yesus ada bersama-sama dengan mereka di bumi ini, mereka gagal mempercayai Yesus Kristus. Tambah lagi, ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan memberikan berita sukacita kasih karunia Allah melalui kematian dan kebangkitannya, ya, bahwa kebenaran
diperoleh setiap orang yang percaya bukan karena berbuat baik, tambah lagi ketika mereka tidak mempercayai hal itu. Tambah berat penderitaan daripada bangsa Israel itu karena mereka tidak mau percaya, ya. Nah, sekarang kita lihat gambarannya bagaimana. Roma 10 ayat 1. Ini kita lihat nih, ya. Supaya jangan sampai terjadi lagi apa yang terjadi pada bangsa Israel ini, jangan terjadi lagi pada bangsa lain, kan? Harusnya jangan terjadi. Tapi ini yang kita lihat apa yang dikatakan Paulus di ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah apa? Supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka di sini? Sebenarnya supaya Israel diselamatkan. Begitu terjemahannya sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Kita tahulah dari atas itu, pasal 9 itu Paulus berbicara tentang Israel. Supaya mereka diselamatkan. Berarti sudah selamat belum mereka? Belum. Lah kok bisa bangsa pilihan tidak selamat? Tidak otomatis mereka diselamatkan sekalipun mereka adalah bangsa pilihan. Karena apa? Karena keselamatan itu selalu melalui iman. Amin. Yes. Ya. Nah, ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang Israel, bahwa mereka Israel sungguh-sungguh giat untuk setan. Bukan untuk setan, untuk Allah. Mereka itu sangat kelakuan baik. Mereka bukan kelakuan jahat mereka. Bagus enggak? Bagus. Menurut siapa? Menurut kita manusia. Ya, kenapa bisa begitu? Karena dikatakan apa? Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Duh, bagaimana itu? Jadi berarti orang yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, jangan langsung percaya saja bahwa itu sudah dalam pengertian yang benar. Belum tentu. Kenapa? Karena orang Israel itu sudah punya firman mereka. Mereka sudah punya warisan firman Tuhan untuk menuntun mereka berbuat baik. Tapi toh juga itu sesuatu yang dianggap sia-sia. Loh, di mana rahasianya? Kok bisa begitu? Ya kan? Saudara-saudara, karena di sini dituntut apa? Harus dengan pengertian yang benar. Di mana pengertian, saudara? Di dalam hati, kan? Amin. Makanya tadi kita baca di Efesus 1, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita ketika kita percaya. Karena Tuhan mau pengertian itu harus datang dari hati. Amin. Ya, bukan hanya datang dari otak saja, tapi dari hati. Amin. Harus sinkron antara pikiran dan hati. Baru itu menuntun kepada perbuatan. Itu maksudnya. Nah, ini orang Israel ini sungguh-sungguh giat berbuat baik. Di dalam pikiran mereka itu adalah untuk Tuhan. Ya, contohnya siapa? Contohnya Paulus ini ketika dia masih seorang Saulus, belum ditangkap oleh Tuhan Yesus, belum diselamatkan, ya, dia itu adalah orang Farisi, sangat menekankan pada perbuatan baik. Tapi saudara tahu, dia menekankan pada perbuatan baik ketika mendengar tentang Yesus, malah di dalam hatinya yang muncul adalah keinginan untuk menyiksa orang lain, mematikan orang-orang, membunuh orang-orang pengikut Yesus pada waktu itu. Loh, kok bisa? Gitu ya. Padahal dia berpikir yang dia lakukan itu, hukum Taurat itu adalah untuk Tuhan, kan? Nah, persoalannya adalah, saudara-saudara, saat ini kita bukan di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 3, sebab oleh karena mereka, siapa mereka? Israel ini tidak mengenal kebenaran Allah. Loh, kok bisa tidak mengenal kebenaran Allah? Bukannya mereka dari dulu sudah punya firman, punya hukum Taurat, punya kitab para nabi? Kok bisa mereka tidak mengenal kebenaran Allah? Kebenaran Allah yang mana, saudara? Ya. Nah, kita lihat lagi. Dan oleh karena apa? Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Apa itu? Saudara, kebenaran. Ya, nah ini berarti ada dua kebenaran yang diperhadapkan kepada manusia saat ini. Yang pertama adalah kebenaran Allah, yang kedua adalah kebenaran diri sendiri. Saudara, iya, kebenaran manusia. Ini berbahaya kalau orang tidak tahu. Ya, tapi orang kalau mendengar firman kebenaran pasti dia tahu dengan pengertian yang benar, ini adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah, ya. Dan mereka sendiri dikatakan maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, jadi
apa? Kebenaran Allah. Saudara-saudara, ayat 4 kita lihat. Sebab Kristus adalah apa? Kebenaran hukum Taurat. Dijawab di sini. Iya, kegenapan daripada hukum Taurat. Oh, berarti hukum Taurat itu ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran apa? Ya, kita lihat ya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Lihat, yang percaya. Kalau hukum Taurat kebenarannya adalah apa? Bukan karena percaya. Nah, ayat 5, benar sekali Ibu ya. Ayat 5, kita lihat. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Apa? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Samakah atau beda? Beda. Orang yang melakukannya, melakukan apa? Melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Pertanyaannya, ada nggak orang yang bisa melakukannya? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, siapa menuruti seluruh hukum itu, mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya, total salah. Salah satu salah semuanya. Berarti tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Amin. Bukan seperti sekarang ini, orang yang hidup dalam hukum Taurat udah merasa baik, sudah merasa memelihara hukum Sabat, kemudian menjauhi dari makanan tertentu, dikiranya apa? Dia udah jadi orang rohani. Oh tidak. Menjadi orang yang benar karena perbuatan itu adalah sempurna tanpa salah satupun, setitik pun. Ada nggak orang yang begitu? Tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi mengapa Yesus Kristus itu bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Artinya layak menjadi Juru Selamat kita karena hanya Dialah yang sanggup melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Amin? Iya. Dia berpuasa dengan sempurna. Dia disunat dengan sempurna. Amin, saudara? Ya. Iya, dibaptis dengan sempurna. Jadi semuanya tuntutan hukum Taurat itu, saudara, yang menghukum itu, ya kan, jika maka, kan itu tuntutan hukum Taurat kan, kalau kamu tidak melakukan ini, maka akan begini, kalau kamu melanggar ini, maka semuanya itu sudah digenapi tuntutan hukuman itu. Di mana puncaknya tuntutan hukuman itu digenapi? Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia berkata apa? Sudah selesai. Amin. Jadi hidup saudara dan saya, ketika Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita, saudaraku, kebenaran yang sempurna itu sudah diterapkan di dalam hati dan pikiran dan roh saudara dan saya. Amin. Makanya kita dikatakan kita sudah di dalam Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus tidak boleh ada dosa. Di dalam Yesus itu harus sempurna, Bu. Tapi bukan kita yang menyempurnakan diri kita, bukan kita yang menguruskan diri kita, bukan kita yang mengampuni dosa kita, bukan kita yang berbuat ini dan itu, tidak. Dia melakukannya di atas kayu salib dengan sempurna. Amin. Sehingga kesempurnaan itu, ya, kesempurnaan itu, kebenaran yang sempurna itu ditanamkan, ditaruh di dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan terlebih lagi, ketika kita percaya, kita diambil oleh Roh Kudus, kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, dan kita menjadi anggota tubuhnya sekali untuk selama-lamanya. Ya, bukan hanya untuk setahun, bukan sampai kita selama kita setia, ya kan? Orang Israel itu selama mereka setia, mereka diberkati, ya kan? Makanya mereka selalu berusaha untuk berbuat baik menurut hukum Taurat. Kenapa menurut hukum Taurat? Ya karena mereka diberikan oleh Tuhan, ya, istilahnya kalau ibarat pelajaran, ya mereka diberikan kurikulum pelajaran, yaitu apa? Hukum Taurat. Dengan itulah mereka dinilai. Kalau kita ambil istilah kurikulum kita adalah kasih karunia yang sudah sempurna. Ya, jawabannya sudah benar semua 100%. Amin. Iya. Iya, betul. Ya sudah, semua kunci jawabannya sudah diberikan kepada kita. Jadi sudah lulus belum? Ya sudah lulus. Makanya dikatakan apa? Terlebih karena kita dibenarkan melalui iman, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin, saudara. Nah, jadi pasti. Siapa tadi yang pasti? Mereka yang percaya.
Nah, lihat lagi di ayatnya yang ke-6. Ayat 6 ya, Roma 10 ini. Jadi kalau tadi adalah di ayat 5 itu orang yang melakukannya akan hidup karenanya, ya, itu tidak ditujukan kepada kita, tapi ditujukan kepada orang Israel. Kepada kita adalah orang yang dibenarkan yang hidup oleh karena orang beriman akan hidup karena iman. Amin. Ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman. Jadi tadi ada kebenaran karena hukum Taurat. Kan dua tadi kan? Yang di pasal 10 ayat 1 sampai 3 tadi ya Bapak Ibu ya. Dua tadi kan tuh dua macam kebenaran kan? Satu kebenaran Allah, satu kebenaran manusia. Kebenaran manusia adalah siapa yang melakukannya. Ya kan? Kebenaran Allah adalah siapa yang percaya. Ya tinggal pilih. Orang sekarang ini kan Tuhan nggak memaksa. Amin. Tapi orang harus mendengarkan ini. Kebenaran ini, pemberitaan ini harus disampaikan kepada semua orang. Ya, tapi Tuhan tidak memaksa. Kita juga tidak memaksa orang. Ya kan? Tuhan itu menawarkan dengan lemah lembut kepada semua orang tentang kebenarannya. Jangan pakai kebenaranmu sendiri, tapi pakailah kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian apa? Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Jangan tanya siapa yang bawa Yesus dari surga terus dia membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan kau bertanya begitu menunjukkan kau itu sudah ragu. Amin. Sudah ragu tentang kuasa Tuhan. Ya tidak mungkinlah bisa kamu paham, mengerti kebenaran Allah kalau selalu berpikir tentang siapa yang melakukannya. Ya Tuhanlah yang melakukannya, amin. Tapi adakah engkau membuka hatimu percaya? Hanya itu yang dimintakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini tidak perlu orang hebat untuk mendapatkan kebenaran ini. Tidak perlu orang yang ilmunya tinggi sampai ke langit, tidak perlu orang pengalamannya sampai mendunia, tidak perlu orang harus menjadi ubanan baru bisa mengerti atau percaya kebenaran ini. Karena apa? Anak kecil juga bisa percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Anak yang kecil juga bisa percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita memberitahukan Injil keselamatan itu kepada anak-anak kita sejak masih kecil dia. Amin Saudara. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan semua anak-anak, semua orang dewasa. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, perhatikan Saudara di bagian terakhir itu tadi, ya, di ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu apa? Dekat kepadamu, bukan jauh. Yakni apa? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin Saudara. Jadi mulut kita ini harus kita pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan biar dekat kepada pendengaran, ya kan? Kalau kita diam-diaman aja, mana ada orang yang tahu, mana ada orang yang mendengar, ya kan? Benar nggak saudara-saudara? Ini adalah tugas yang sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Dan firman itu di dalam di mana? Di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Bukan firman perbuatan. Saudara ingat sekarang ini pemberitaan firman di gereja-gereja itu kebanyakan firman perbuatan. Makanya orang-orang nggak berani bilang kapan saja saya mati pasti masuk surga. Karena apa? Nanti temannya bilang, memang perbuatanmu sudah banyak perbuatanmu. Kemarin kau saya lihat begini, kemarin begini. Kau udah begini belum? Sudah begini belum? Udah melakukan ini belum? Udah membayar kewajiban ini belum? Dan lain sebagainya. Semuanya firman perbuatan. Akhirnya orang menjadi ketakutan. Karena apa? Ketakutan bersaksi. Karena apa? Karena dia melihat dirinya memang tidak pernah bisa bersaksi, mengatakan kasih karunia Tuhan, memberikan kepastian keselamatan masuk surga selagi orang atau kelompok mempercayai karena perbuatan dia diselamatkan. Tidak pernah. Ya, makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus memberikan berkat yang terbesar kepada dunia, menyatakan firman iman. Ya, ayat 9. Sebab apa? Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya di mana? Di dalam hatimu. Amin. Saudara, percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lihat saudara, perbedaannya. Firman iman dengan percaya pada Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, itu tidak secara khusus diberikan kepada orang Israel. Saya ulang sekali lagi, ya. Ketika Yesus di bumi ini, tidak pernah dia mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kalian bahwa saya mati mengampuni semua dosamu. Tidak pernah dia mengatakan itu sebagai jalan keselamatan. Tidak. Tidak. Ya, tidak pernah. Yesus mengatakan apa? Lakukan hukum Taurat. Kenapa? Yesus bilang karena aku pun melakukannya. Contohlah hidupku sebagai orang yang patuh pada hukum Taurat. Itu yang kata Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Dia disunat pada hari yang ke-8. Ya, dia menggunakan satu bahan pakaian. Ya, dia menjaga betul makanan yang haram dan yang halal. Karena dia orang Israel, dia keturunan Abraham. Amin, saudara. Itulah cara Yesus waktu itu menyatakan kebenaran karena perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Yesus di dalam hukum Taurat. Sekarang bukan itu kebenaran. Yang membenarkan manusia karena iman. Iman kepada apa? Kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, mengampuni semua dosa. Ingat sekali lagi, bukan sebagian dosa. Saudara, Yesus tidak akan mati lagi di kayu salib mengampuni dosa manusia. Karena sekali saja dia mati, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya? Pasti masuk surga. Amin. Maka dikatakan di dalam hatimu, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa akan? Ya karena tadi kan sudah dikatakan di Efesus pasal 1 ayat 14 bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang menjadikan kita menerima penebusan yang sempurna, menjadikan kita milik Allah sepenuhnya. Kapan? Ya pada saat dia datang di awan-awan. Amin. Ya ketika tubuh kita, kalau orang sudah mati, orang percaya, tubuhnya dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Sampai di situ nanti, sampai akhirnya Yesus datang. Kemudian orang yang masih hidup, kan tidak semua orang percaya mati pada saat Yesus di awan-awan, kan? Datang di awan-awan. Tidak semua. Ada orang yang hidup, orang percaya yang masih hidup pada saat itu, dia tidak mengalami kematian dan kebangkitan. Tidak. Ya kan tubuhnya masih, tapi dia dirubah, ya, dirubah dengan sekejap mata, ya kan? Barulah kita diangkat bersama-sama ke surga menongsong Tuhan di angkasa. Amin. Nah itu saudara. Nah sampai titik waktu saat itu nanti dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kita jaminan di mana kita akan diselamatkan sampai hari itu. Amin. Jadi keselamatan kita bukan dijamin nanti. Orang-orang selalu bilang apa? Ya melihat nantilah itu, ya kan? Kita kan masih dalam pencobaan di dunia ini. Ya kan? Bagaimana kalau kita digoda oleh iblis? Kenapa? Kamu harus percaya kamu digoda iblis. Ya kan? Kenapa? Kamu tidak lebih baik percaya bahwa kamu sudah dipegang oleh Roh Kudus. Amin. Iya, orang-orang masih berpikiran negatif saja, ya kan? Nah, karena di sini dikatakan di ayatnya yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Amin. Bukan dengan perbuatan orang percaya dan dibenarkan. Kita baca baik-baik firman Tuhan itu. Amin. Tidak dikatakan karena orang dengan perbuatan maka dia dibenarkan. Tidak. Sekarang, amin. Setelah Yesus mati disalibkan. Dulu ketika Yesus belum mati disalibkan, orang karena berbuat baik dia dibenarkan. Karena hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Kan Roma 6 ayat 14 mengatakan, Paulus mengatakan apa? Sebab kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Jadi karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan jadi apa? Orang benar. Jadi benar. Masa sudah dibenarkan tetap aja orang tidak benar? Apa gunanya dibenarkan? Yes. Iya kan?
Siapa yang membenarkan? Allah. Siapa yang dibenarkan? Orang yang percaya. Siapa orang percaya? Ya kita dan semua orang yang mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Di segala tempat. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia apa? Tidak akan dipermalukan. Siapa yang dipermalukan? Orang yang merasa perbuatan baiknya sebagai jalan masuk surga itu akan dipermalukan. Tahu Bapak Ibu Saudara? Kenapa dipermalukan? Kan Matius 7 sudah bilang. Ya, pada hari terakhir Yesus bilang apa? Akan banyak orang komplain, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah melakukan mukjizat demi namamu? Bukankah kami telah melakukan ini dan itu dan itu dan ini demi namamu? Tapi Yesus mengatakan apa? Pada waktu itu akan berkata pada mereka apa? Enyahlah kamu sekalian, pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah itu saudara-saudaraku, dipermalukan. Tapi orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, anggota tubuh Kristus, dipermuliakan, bukan dipermalukan, dipermuliakan di dalam Kristus. Amin. Iya, saudara-saudara, itu luar biasa ya. Iya. Nah, oke, sedikit lagi ya. Sebab ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Amin. Ini menarik, amin. Ya. Saudara, kalau di bawah hukum Taurat, saudara, ada perbedaan. Iya, bangsa Israel bangsa pilihan, bangsa lain adalah bangsa kafir. Bangsa Israel adalah bangsa bersunat, bangsa lain adalah bangsa tidak bersunat. Amin. Iya, seperti itu, ya. Bangsa Israel adalah kudus, bangsa lain adalah najis. Itu kalau di bawah hukum Taurat. Paham, saudara, begitu berbahaya kalau orang masih ingin hidup di bawah hukum Taurat. Itu bahaya, itu rasis orangnya. Tahu saudara? Rasis. Membeda-bedakan, ini kulit putih, ini kulit hitam, ya kan? Ini suku apa, itu suku apa, ini bahasanya apa, itu bahasanya apa, ini makanannya apa, itu makanannya apa. Coba bayangkan saudara-saudaraku ya. Kalau di dalam Tuhan semuanya dikatakan apa? Tidak ada perbedaan di dalam Yesus. Karena apa? Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Ingat saudara, ketika Yesus melayani di bumi, Yesus berkata kepada perempuan Kanaan itu, dia bilang apa? Yang minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid-murid Yesus bilang apa? Usirlah dia, karena dia bukan orang Israel. Dia bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan buat dia warisan berkat roti ini. Bukan, dia tidak boleh mendapatkan itu. Coba, rasis mereka, ya kan berpikirnya. Tapi apa mereka salah? Ya tidak, kenapa? Memang Tuhan masih program kerajaan Allah waktu itu memprioritaskan bangsa Israel. Tapi sekarang tidak. Semua orang, Allah menghendaki semua orang diselamatkan ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin saudara. Amin. Ini adalah hidup dalam kemerdekaan karena darah Kristus sudah tertumpah mengampuni semua dosa. Amin. Iya, tapi kalau orang percaya, kalau tidak percaya tetap dia dalam belenggu belenggu dosa dan perhambaan. Iya kan? Perhambaan hukum Taurat. Nah, sudah? Nah, lihat, jadi Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu orang bilang begini, pokoknya kalau kita berseru kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Tidak begitu maksudnya. Ya kan, kita diselamat bukan karena kita berteriak-teriak. Tetapi, lihat ayat 14. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Amin. Jadi selalu dimulai karena percayalah, maka seruan kepada Tuhan itu didengar. Amin. Jadi maka orang berdoa, Tuhan dengarkanlah doa kami. Memangnya dia tidak mendengar apa? Iya kan? Selalu berdoa seperti itu. Tuhan dengarkanlah doa kami. Memang Tuhan tidak mendengar apa? Bagaimana? Iya kan? Tuhan mendengarkan doamu. Yang penting doamu itu apa? Benar. Amin. Jangan selalu berdoa apa? Tuhan, dikit-dikit Tuhan, hapuskanlah dosa kami. Lah memang Tuhan belum hapus dosamu. Ya kan? Kalau itu Tuhan nggak mau dengar. Kenapa? Memangnya Tuhan mau mati lagi. Makanya jangan salah berdoa. Amin saudara. Ditanya yang mati.
Jadi ini luar biasa, amin. Nah, kita lihat ya, ini kita harus menyampaikan dengan serius agar semua orang bisa diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, lihat tuh. Jadi, tetapi bagaimana mereka dapat berseru? Mana tadi? Ayat berapa? Ayat 14. 14, ya betul ya. Nah, jika mereka tidak percaya kepada Dia, kepada Yesus, ya. Nah, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, kepada Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Kan sudah jelas lingkarannya, kan? Lingkarannya jelas tadi, dari mana diawali, terus ada berputar di dalam intinya itu, masalah iman itu ya. Nah, kemudian dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya, amin. Ya kalau kita diam saja terus pengkhotbah yang orang percaya, orang-orang kudus diam saja, ya kan? Hanya berkhotbah di ruangan-ruangan tertentu, dia tidak memberitakan kepada publik. Ya berapa orang yang mendengar? Amin, saudara. Ya kita harus menyampaikan. Ada medsos, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Ya, sampaikan supaya semua orang mendengar. Amin. Karena bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak ada yang memperdengarkan, memberitakan Injil itu. Tapi tentunya harus Injil yang benar, Injil kasih karunia, jangan Injil perbuatan. Ya. Tambah sesat nanti orang yang mendengarkan kalau itu, ya. Kalau Injil perbuatan, Injil iman, berita kasih karunia ini. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Jadi harus ada yang diutus. Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar sukacita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sampai pada kesimpulan kita, di sini kita sudah melihat tentang kebenaran Allah yang memberkati hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya, jemaat semuanya, dan semua orang yang mendengarkan firman kebenaran adalah kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Nah, kebenaran karena iman ini adalah kebenaran yang ditebus oleh darah Yesus dengan sempurna di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan yang sekarang ditawarkan sebagai hadiah kasih karunia kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Di sini tidak ada suatu pamrih, tidak ada suatu balas jasa di sini, tapi semuanya adalah semata-mata pemberian Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu mari kita baca satu ayat sebagai penutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat di Efesus pasal 2, lengkap kita baca ayat 8, 9 dan 10. Ya, mari kita dengarkan bersama. Mari kita membacanya. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Ya, sekali lagi saya akan membacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahukah? Ya, manusia pertama adalah buatan Allah yang diciptakan dari debu tanah. Mana hasilnya? Ini hasilnya dari situ yang kita peroleh. Tubuh yang fana ini. Ketika Tuhan menciptakan Adam, ya, dari debu tanah, inilah hasilnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tubuh yang fana ini, kita akan mati dengan warisan yang kita peroleh dari debu tanah itu. Diambil dari tanah, akan kembali ke tanah. Sudah? Jadi jangan rebutan tanah. Karena apa? Karena kita datang dari tanah dan kembali ke tanah. Apalah artinya rebutan tanah begitu, ya kan? Banyak orang baku bunuh, ya kan? Bersaudara gara-gara apa? Soal tanah, padahal dia kembali juga ke tanah itu. Iya. Saudara, tapi kita ini adalah apa? Buatan Allah. Loh, kok bisa kita buatan Allah? Kita diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Diciptakan baru, makanya kita ini disebut new creation. Ya, new man. Ya, manusia baru. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yaitu di mana kita menjadi keturunan daripada
yang berasal dari surga, yaitu Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ini jadi keturunan secara rohani, bukan jasmani. Ya, jasmani kan saya sudah katakan tadi. Ini yang akan mati, ini yang akan kembali ke tanah. Tapi keturunan daripada Yesus Kristus, Adam yang terakhir, yaitu adalah roh yang menghidupkan. Ya, roh yang menghidupkan. Yesus adalah roh yang menghidupkan karena dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan semua orang yang percaya menjadi anggota tubuhnya tidak akan pernah mati lagi. Amin, saudara. Jadi diciptakan ya di buatan Allah. Buatan Allah, saudara. Ya, diciptakan apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, bukan diciptakan dalam tanah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Jadi salah orang mengatakan, oh jadi kalau kita percaya sudah pasti masuk surga, bebaslah kita buat dosa. Salah total. Karena kita diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik yang bagaimana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jadi saudara, ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia juga sudah mempersiapkan suatu pekerjaan untuk mereka lakukan. Makanya di Taman Eden itu mereka bekerja, ya kan? Adam dan Hawa bekerja untuk merawat taman itu kerjaan tugas mereka, ya kan? Dimana Adam juga memberikan nama-nama kepada hewan dan sebagainya. Allah sudah mempersiapkan untuk merawat bumi ini, ya, Adam dan Hawa ketika itu. Tapi mereka jatuh dan bumi menjadi terkutuk, ya, dan semua orang menjadi berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kita bukan lagi orang berdosa, karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Sekarang di mata Tuhan kita adalah orang kudus. Dan ada satu pekerjaan baik. Pekerjaan baik dipersiapkan Allah untuk kita lakukan melalui kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Amin, saudara. Salah satu pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu salah satu pekerjaan pokok di mana kita diciptakan dalam Kristus Yesus agar kita melakukan pekerjaan itu. Tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Ya, amin saudara. Amin. Karena apa? Karena janji Tuhan, upahmu besar di surga. Amin. Tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan yang terbaik dan melengkapi hidup kita, dan di dalam Kristus kita sudah disempurnakan. Tidak usah khawatir, kata Paulus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memerintah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, damai sejahtera ada pada kita. Amin, saudara. Kita menghadapi dalam dunia ini, ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Ingat, kita manusia biasa, khawatir itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh menguasai damai sejahtera kita. Amin, saudara. Harus damai sejahtera kita menguasai, yang lebih menonjol, yang lebih memberikan warna di dalam keluarga kita. Amin, saudara. Boleh ada masalah, tetapi damai sejahtera Tuhan harus kita utamakan, karena disitulah kita bisa merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh diberkati pada malam hari ini, Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu dengan hati yang sejuk dan juga dengan pikiran yang tenang. Dan damai sejahtera Tuhan selalu menguasai ruangan tempat kami beribadah, memuji Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang selalu memberikan suasana yang kondusif dan yang menegaskan dan meneguhkan iman kami bahwa kami adalah orang-orang
orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, dan kami percaya di dalam pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna. Kami percaya segalanya Engkau membimbing kami kepada semua hikmat-Mu untuk mengambil semua keputusan yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur kepadamu, jemaat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan semua orang yang mengikuti live streaming, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Dan kiranya jika ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan kepada semuanya, dan kalau ada yang lemah, Tuhan menguatkan semuanya. Dan kiranya Tuhan yang memperlengkapi, memberkati dengan berlimpah semua orang-orang yang rindu kebenaran, dicukupkan oleh Tuhan dengan berlimpah oleh kasih karunia-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga, dengan sukacita ini kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.